sebelum kita memulai pembelajaran, kepada ketua kelas disilahkan dipimpin doanya. Kakak online. Selesai. Baiklah, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Berangkat semua kan? Berangkat. Alhamdulillah, rajin ya. Ya. Ayu Fira Maulida, Hajira. Anggora Jati Kusuma, Hadir. Maulida Putri Utami, Hajira. Nova Putra Pratama, Hadir. Andika Ramadan. Hadir. Berangkat semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Nah, yang dimana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertiannya, bentuk-bentuk keutamaan, serta yang terakhir adalah hikmah atau manfaat dari mempelajari bersyukur, qanaah, ridho, serta sabar. Nah, dari peta konsep ini, maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menjelaskan apa pengertian dari bersyukur, qanaah, ridho, serta sabar. Kemudian siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Dan kemudian siswa dapat menjelaskan keutamaan dari bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menjelaskan hikmah serta manfaat yang kita peroleh dari setelah mempelajari tentang bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Nah, baiklah, materi yang pertama kita akan membahas tentang bersyukur. Bersyukur ini secara bahasa artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Nah, adakah yang bisa menjelaskan pengertian secara istilah apa itu arti syukur? Coba kepada saudari Ayu, tolong dijelaskan. Syukur merupakan suatu tindakan ucapan perasaan senang bahagia atas nikmat yang telah dirasakan didapatkan dari Allah SWT. Ya, betul sekali. Syukur menurut istilah merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, serta lega atas nikmat yang telah dirasakan, yang ia dapatkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semata-mata nikmat yang kita terima yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari bersyukur. Nah, adapun bentuk-bentuk dari bersyukur itu ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan menggunakan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yang terakhir yaitu bersyukur menggunakan perbuatan. Yang dimaksud dengan bersyukur dengan hati yaitu meyakini serta menyadari dengan sepenuh hati bahwa kenikmatan yang kita peroleh, yang kita dapatkan itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bersyukur dengan menggunakan lisan, yaitu dengan pengucapan yang jelas menggunakan kata hamdalah, seperti pada doa-doa setelah kita makan, sholat, setelah membuang hajat dan lain sebagainya.
Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Nah, bersyukur dengan perbuatan ini dengan cara menggunakan anggota tubuh atau anggota badan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, syukur dengan menggunakan anggota badan bedakan menjadi 7. Coba kepada Putri, apa aja bersyukur menggunakan anggota badan yang menurut Imam Al-Ghazali? Meliputi 7 anggota badan yang penting. 1. Mata, 2. telinga, 3. lidah, 4. tangan, 5. perut, 6. kemaluan, dan 7. kaki. Nah, demikian 7 cara bersyukur dengan menggunakan anggota badan. Yang pertama, menggunakan mata, yaitu dipergunakan untuk melihat nikmat Allah sehingga kita dapat mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian nikmat telinga, yaitu dengan cara tidak mendengarkan hal-hal yang buruk, misalnya tidak mendengarkan ghibah atau perlakuan buruk orang lain kepada seseorang. Kemudian lidah, bersyukur menggunakan lidah ini contohnya melakukan zikir atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah agar kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tangan, yaitu dengan melakukan kebaikan seperti bersedekah, memberi bantuan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian kemaluan, yaitu dengan cara kita ifah atau menjaga kehormatan diri kita. Dan selanjutnya yaitu perut, yaitu di mana kita sebagai manusia untuk melakukan rasa bersyukurnya dengan cara tidak memakan makanan yang haram dan tidak menghambur-hamburkan makanan secara mubazir. Selanjutnya yaitu kaki, yang dimana kita pergunakan untuk ke jalan yang benar, misalnya untuk pergi ke masjid dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dan manfaat dari bersyukur. Nah, kepada Anggoro silahkan dijelaskan apa hikmah dan manfaat dari bersyukur itu sendiri. Membuat seorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. Ya, betul sekali. Pertama, membuat seseorang bahagia. Kenapa? Karena kita akan membawa kebahagiaan untuk diri kita, bahkan untuk orang lain karena kita bersyukur. Kemudian yaitu Allah akan menambah nikmat, serta Allah akan menghindarkan kita dari siksa yang pedih. Seperti dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat berapa? Ya, betul. Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat atau menambahnya kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang amat pedih. Terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Kemudian yang ketiga, orang yang pandai bersyukur akan disenangi oleh banyak orang. Mengapa demikian? Karena orang yang bersyukur itu akan memiliki sifat qanaah serta rendah hati, yang dimana itu merupakan sifat yang akan disenangi oleh banyak orang. Selanjutnya kita akan belajar materi yang berkaitan dengan qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sikap puas dan merasa tidak kurang. Nah, dari sifat qanaah ini bahwa manusia itu harus senantiasa merasa cukup atau bersyukur atas apa yang dia terima. Jadi dalam qanaah ini kita dianjurkan atau kita harus tidak boleh kufur nikmat atau tidak bersyukur atas nikmat Allah. Selanjutnya yaitu fungsi dari qanaah. Nah, fungsi dari qanaah itu ada dua. Yang pertama sebagai stabilisator dan sebagai dinamisator.
Siapa yang bisa menjelaskan qanaah sebagai stabilisator? Ya, kepada Ayi disilahkan. Maksudnya apabila seorang muslim akan memiliki sifat qanaah, maka ia akan selalu mendekati berlapang dada, merasa kuat dengan apa yang dimilikinya, merasa kaya dan terhindar dari sifat rakus, berlapang dan tamak. Nah, ya benar sekali. Jadi fungsi dari qanaah yaitu stabilisator, yang dimana seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka hatinya tentram serta berlapang dada, merasa puas apa yang telah dimilikinya, yang berarti ini sebagai sifat pengendalian diri pada manusia, agar manusia tidak boleh kufur nikmat serta selalu merasa bersyukur pula. Kemudian qanaah sebagai dinamisator. Ada yang ingin menjelaskan? Ya, kepada Putri disilahkan. Maksudnya apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup berdasarkan keadaan dan kekuatan yang dimilikinya dengan tetap bergantung kepada kehendak dan karunia Allah. Nah, betul sekali, itu adalah qanaah secara dinamisator, yang dimana qanaah ini mendorong kemajuan hidup, yang dimana kita tidak stuck atau terus di situ saja, namun qanaah ini mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih maju, namun tetap merasa bersyukur atau tetap merasa cukup dan menerima segala takdir yang telah Allah berikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan dari qanaah. Nah, keutamaan qanaah yang pertama yaitu bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Nah, di mana keutamaan qanaah itu agar kita tidak boleh merasa sombong dan merasa rakus. Kita dianjurkan untuk senantiasa merasa cukup atau selalu bersyukur. Karena segala ketentuan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, berdoa dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi. Nah, apabila kita memiliki sifat qanaah, maka kita akan dijauhkan dari sifat frustasi, yang dimana sifat frustasi itu hanya berasal dari setan. Kemudian yang ketiga, memiliki hati yang tentram dan damai. Mengapa demikian? Karena dengan sifat qanaah, dengan sifat menerima segala ketetapan yang Allah berikan, maka hati kita merasa damai serta tentram. Kemudian selanjutnya, merasa kaya dan berkecukupan. Nah, karena kita memiliki sifat atau qanaah ini, maka kita merasa cukup, merasa berkecukupan, merasa kaya, karena sesungguhnya kita ini hanya manusia yang tidak memiliki harta apapun selain keimanan kita. Kemudian membebaskan diri dari sifat rakus dan tamak. Nah, karena sifat qanaah ini kita dijauhkan dari sifat rakus dan tamak, karena sifat qanaah ini adalah sifat rendah hati serta menerima semua kehendak hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu hidup hemat, tidak bergaya, lebih besar pasak daripada tiang. Nah, di mana kita di sini dengan adanya sifat qanaah ini kita tidak hedonis atau menghambur-hamburkan uang atau selalu memiliki keinginan untuk duniawi saja. Nah, karena kita memiliki sifat qanaah ini, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bersyukur serta rendah hati. Nah, kemudian menyadari bahwa fungsi harta merupakan bekal untuk ibadah, yang dimana kita akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak membawa apa-apa, melainkan kita hanya membawa bekal, yaitu dengan cara ibadah. Selanjutnya yaitu menyadari bahwa kaya dan miskin tidak terletak pada harta, tetapi hati.
Selanjutnya kita akan membahas tentang ridho dan sabar. Coba jelaskan apa pengertian ridho serta sabar. Ada yang bisa? Yang kepada Ayu disilahkan. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan suatu tindakan. Nah, iya betul sekali. Jadi, sabar yaitu menerima dengan senang hati atas apa yang kita dapatkan. Misalnya, kita mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan, kita harus selalu sabar. Dan mengapa kita harus selalu ridho? Karena kita harus selalu menyadarkan diri bahwa segala ketetapan yang kita terima, yang kita dapatkan itu semua kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengapa sabar dan ridho selalu berkaitan. Bentuk-bentuk sabar itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, seseorang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya. Yang kedua, orang yang kalah oleh hawa nafsunya. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang kalah akan hawa nafsunya, namun kemudian bangkit dan melawan kembali hawa nafsunya. Nah, sabar ini juga diterapkan dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan dari sabar. Nah, keutamaan dari sabar itu sendiri terdapat menjadi 3. Yang pertama, orang yang bersabar akan berhasil meraih cita-citanya. Kenapa demikian? Karena dalam melakukan suatu keinginan, maka kita akan selalu mengalami cobaan. Nah, dengan cobaan tersebut, kita akan terus belajar dan belajar, serta akan terus semangat untuk menjalani apa yang kita inginkan, sehingga kita dapat mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Yang kedua, orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya, orang yang tidak sabar tidak dicintai oleh Allah, serta orang yang tidak sabar juga diperintahkan untuk mencari Tuhan lain. Yang ketiga yaitu orang yang sabar akan tenang, karena sesungguhnya orang yang sabar akan memiliki ketentraman hati, yang dimana dia sanggup mengontrol emosi atau melakukan segala sesuatu dengan tenang, sehingga dia memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Nah, untuk lebih memahamkan kalian lagi, pada buku kalian, pada bab terakhir itu terdapat soal. Nah, kemudian kalian kumpulkan pada akhir pertemuan. Oke, silahkan diisi tugasnya pada lembar yang terakhir, kemudian nanti di akhir pembelajaran dikumpulkan kepada ibu. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baiklah, dikumpulin ya. Baiklah, pengerjaan kalian ini akan ibu koreksi nanti. Kemudian pada minggu depan akan ibu kembalikan kembali atau bagikan kepada kalian agar kalian mengetahui nilai yang kalian dapatkan.
Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, apabila Ibu ada kesalahan dalam ucapan kata maupun perbuatan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon maghfirahnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi